Akhir tahun 2021, sahabat-sahabat Dinarji, Power Tips masih bersama dengan Anda, melanjutkan episode sebelumnya tentang memberikan feedback bagi anak buahnya, ya kan? Seperti kita tahu caranya seperti apa, harus detail dan sebagainya. Ada positive feedback, ada improvement feedback. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mindset apa sih yang harus dimiliki oleh si pemberi feedback-nya agar feedback-nya ini bisa diberikan dengan jelas, efektif, nggak bikin sakit hati, dan tujuannya tercapai. Kita tanyakan kepada konsultan Dinarji Indonesia Joko Murjono, Pak Joko. Halo Daniel, gimana akhir tahunnya ini? Padat. Padat. Akhir tahun itu kadang-kadang kan? tuh padat dan deg-degan karena ada pengadilan D itu loh, Pak. Iya kan? Ada yang harus dibicarakan akhir tahun seperti apa, siap-siap menerima feedback. Nah, pertanyaannya ini, mindset si pemberi feedback-nya itu harus apa sih sebenarnya, Pak? Oke. Feedback itu satu arah apa dua arah, Daniel? Obrolannya dua arah, tapi feedback-nya satu arah ke sana. Ya, pada saat memberi itu satu arah, betul. Gitu kan? Pada saat mendiskusikan action plan-nya bisa jadi dua arah. Betul. Kan? Apa yang harus diimprove. So, mindset apa bagi pemberi feedback, baik itu positif maupun improvement, gitu kan? Kalau feedback itu diberikan oleh pemberi feedback, gitu, satu mindset yang harus ada top of mind-nya, gitu ya, bahwa kita harus fokus kepada pengembangan diri orang. Oke. Hanya kepada diri kita sendiri. Feedback ini kalau saya berikan, baik itu positif maupun improvement, akan bantu dia ngembangin diri nggak? So mindsetnya push yang kita pakai. Memberikan apa sih? Push. Boleh saya terjemahkan dorongan, memberikan dorongan agar berkembang. Biarin aja dia push. Oke, biarin dia push. Itu bahwa intinya dari mindset push adalah kita melihat kesempatan atau celah untuk mempromosikan pengembangan diri orang lain. So bukan terhadap kita, bukan kepuasan diri kita. Iya. Oke. Setuju. Kadang-kadang memberi feedback itu yang ini loh aku pengen nyalain kamu gitu loh, Pak. Nah, itu nggak boleh. Jadi mindset pertama yang harus eco-friendly di kepala kita sebagai pemberi feedback adalah satu, akan berguna nggak untuk development dia, push, gitu kan? Itu bahasanya di Dinarji push. Yang kedua, kalau kita tahu itu sudah berguna untuk pengembangan diri dia, gitu kan? Kita tahu nggak yang seharusnya dilakukan seperti apa? Kita punya referensi nggak? Kita punya barnya nggak? Which is ini mindsetnya standar. Gitu kan? Kita punya barnya nggak? Kalau kita sendiri nggak tahu, terus kita memberikan feedback, feedbacknya kan ambiar gitu kan. Kalau bahasa daerah kamu tuh ambiar. Ambiar, gitu. Asal disalahin aja gitu. Ya bisa jadi asal nggak disalahin, tapi dia juga nggak tahu apa yang harus diimprove. Iya, betul. Apa yang harus diimprove? Itu harus spesifik di situ. Nah, ketiga, mindset yang juga harus ada dari diri pemberi feedback adalah kita harus berpikir, orang mau mengembangkan dirinya itu karena kita yang maksa atau karena dia yang mau. Orang mau merubah dirinya karena apa? Sebanyak apa feedback yang kita beri, kalau orangnya nggak mau berubah nggak? Enggak. Improve nggak? Enggak. So, kita harus menciptakan buy-in di situ. Kita harus menciptakan ekspektasi, ini loh yang saya mau capai. Kamu tuh ada di sini. Nah, kita harus menyampaikan itu dengan clear, mempengaruhi mereka juga dalam hal ini yang harus dicapai, kenapa dia harus kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan mindset influence di sini. Pemahamannya sama ya, Pak ya? Iya. Supaya pahamnya sama. Kenapa kamu menerima feedback ini, baik positif maupun ini. Dan yang satu lagi, yang keempat, mindset yang harus ada atau harus tidak ada kali ya, harus lebih tepatnya. Mindset yang harus paling rendah di pemberi feedback adalah kita tidak memberikan dia ruang untuk mendebat kita.
Kalau kita lakukan yang 3 di atas itu, push, standard, influence, itu bagus, gitu kan. Kita tidak memberikan ruang untuk menerima pembelaan, pembenaran dari dia kenapa dia melakukan itu. Enggak, kita fokus pada improve-nya aja. Gitu. So disitulah mindset ideal seorang yang mau memberi feedback, supaya tadi menghindari kesan nggak menimbulkan sakit hati, dia mau menerima kan di situ kan. Oh iya, betul. Tujuannya tercapai untuk improve gitu kan, dan efektif karena berdasarkan fakta-fakta, dan itu udah pernah dibahas di episode yang sebelumnya gitu kan. Gitu. Ya. Itu pemberi feedbacknya. Sekilas tentang penerimanya, Pak. Apakah juga harus punya mindset tertentu agar sama-sama nih tujuannya tercapai? Ya. Penerima feedback tentunya lebih banyak punya open mindset kali ya untuk saya mendengarkan feedback itu, saya berusaha memahami feedback itu, saya tidak berusaha membela diri saya, dan kemudian saya refleksikan kalau iya saya mau lakukan apa tidak. Gitu kan? So kalau dia mau melakukan, dan berdua nih antara pemberi sama penerima, gitu kan? Ini pemberi, ini penerima, ngobrol, gitu kan? Ngobrol berdua, akhirnya bisa membangun komitmen supaya anak buahnya bisa maju ke depan. Gitu. Setuju. Ini mainan saya, Sob. Menutup akhir tahun dengan manis, Pak. Ya, kita simpulkan dengan jelas bahwa ketika memberikan feedback kita perlu mindset push, kemudian standar, kita tahu standarnya seperti apa, tolak ukurnya seperti apa, kemudian influence, menyampaikan dengan jelas, ya, dan juga menghindari mengurangi space agar tidak terjadi pembenaran. Si penerima feedbacknya open mind, refleksi, dan cari tahu apa yang bisa dilakukan ke depannya. Baiklah. Jadi udah siap untuk menerima feedback di akhir selamat tahun. Untuk menyampaikan selamat tahun baru aja, Pak. Silakan loh, Pak. Sampaikan selamat tahun baru, Pak. Belum, masih berapa hari ini. Baiklah, selamat menyambut tahun baru untuk sahabat-sahabat Dinarji. Power Tips akan hadir kembali di tahun depan. Ya, silahkan terus bersama dengan kami Dinarji Indonesia yang akan menemani Anda menyampaikan banyak informasi untuk Anda di channel ini. Pak Diji, terima kasih. Dan kalau boleh saya tambahin, monggo. Kita sangat welcome pertanyaan, masukan dari teman-teman yang istilahnya selama ini kan kita berurusan dengan klien kita, gitu kan. Dan dari klien kita inilah kira-kira yang trending topik gitu. Siapa tahu ada yang belum kebahas trending topiknya, mau nanya dalam konteks startup, dalam konteks company yang lagi merging lah, lagi apalah, atau dalam konteks saya mau ngembangin diri saya untuk karir saya, jadi benar-benar profesionalis. Silahkan, kita di sosial media kita silahkan tanya, pasti ada konsultan kami yang akan menjawab Anda. Siap, silakan kontak kami ya, Instagram dan juga LinkedIn ada di bawah ini untuk membantu Anda bisa tetap terhubung bersama dengan Dinarji Indonesia. Kami pamit di sini, saya Daniel Wibowo. Selamat tahun baru.